Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral pada fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita udah belajar ya, trigonometri itu berkaitan dengan apa aja, yaitu sin, cos, tan, kotangen, kosekan, sama sekan. Jadi bentuk dasarnya itu sin, cos, tan, kotangen, kosekan, sama sekan. Jadi sebelum kita mempelajari kepada integralnya, kita tahu bahwasannya integral itu merupakan anti turunan. Jadi kebalikan dari turunan untuk mencari nilai awal dari fungsi tersebut ya. Jadi sebelum kita masuk ke integralnya, kita kan sudah tahu nih turunan dari pada fungsi trigonometri. Jadi ketika dia sin x, maka turunannya adalah cos x, dan ketika dia cos x adalah turunan min sin x. Ketika tangen x, maka turunannya adalah secant kuadrat x, dan ketika dia kotangen x sama dengan min kosekan kuadrat x. Ketika secant x, turunannya adalah secant x tan x, dan kosekan x turunannya adalah min kosekan x kotangen x. Nah, kemudian bentuk dari hasil turunan ini kalau kita integralkan, dia akan kembali ke bentuk awal. Ya, jadi integral untuk kosinus x itu adalah sin x. Nah, dilihat dari sini kosinus x ya, turunan dari sin x adalah kosinus x. Nah, ketika diintegralkan si cos x ini, maka dia kembali ke bentuk sini. Ketika diintegralkan, dia menjadi bentuk awal dari fungsi itu, yaitu sin x. Maka integral dari cos x dx itu akan sama dengan sin x. Nah, integral sin x itu sama dengan min cos x. Kenapa min cos x? Karena integral dari di sini kan cos x itu turunannya min sin x. Nah, ketika kita integralkan di sini, ya minnya kan keluar, jadi integral sin x akan menjadi cos x, tapi kan ada integral ada minus ya, jadi minusnya ini pindahi ke hasilnya, maka dia jadi min cos x. Nah, kemudian integral dari secant kuadrat x itu akan kembali menjadi tan x, dan integral dari min kosekan kuadrat x, nah maka min yang di sini pindah kemari, jadi ke hasilnya menjadi negatif kotangen x. Nah, integral dari secant x tan x dia akan menjadi secant x. Kemudian integral dari min kosekan x kotangen x dia akan menjadi kosekan x, min kosekan x. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau misalnya integral kosekan kuadrat x, integral secant x tan x, integral kosekan x kotangen x. Nah, gimana kalau misalnya kita mau mencari integral dari secant x dx, integral dari kosekan x dx, dan integral dari kotangen x dx. Kotangen x dx ya. Nah, maka caranya adalah yang pertama itu untuk tan dulu ya, tan. Di sini enggak ada ya. Yang di sini secant kuadrat. Nih, ini kan kuadrat. Kita mau bentuk satu, berarti integral tan juga. Tan x dx. Nah, ini akan sama dengan integral tan x dx itu akan sama dengan integral dari tan x itu kan sin x cos x kan, sin x per cos x. Nah, boleh ya saya buat seperti ini, maka ini sama dengan integral dari sin x cos x pangkat min 1 dx. Maka ini kita misalkan dengan u. Kita udah belajar tentang substitusi, jadi cos x itu kita misalkan dengan u. Maka kalau kita diferensialkan dua-dua, maka d cos x itu sama dengan du, kan? Nah, turunan dari si cos x kita tahu turunan dari cos x adalah min sin x. Maka ini kita bisa buat jadi du sama dengan min sin x dx turunannya. Maka dx sama dengan adalah du per sin x. Di sini ada min. Nah, ini kita ganti dx di sini, kita ganti menjadi min du per sin x. Maka bisa kita tuliskan integral dari sin x u pangkat min 1 dari min du per sin x. Ini kan sesama sin x ya. Bisa kita hilangkan, maka hilang. Negatif di sini kita keluarkan. Ini menjadi min negatif u min 1 du. Ingat ya. Dia kalau misalnya integral
ataupun turunan itu sama. Ketika dia diminta pada si variabel x, maka di sini bisa kita menggunakan x. Nah, di sini dia diminta pada variabel u, maka yang terlibat adalah du. Nah, sin x di sini sama sin x di sini berubah menjadi suatu koefisien ya, atau konstanta. Nah, integral dari u pangkat 1 adalah ln u. Oke ya. Jadi ini negatif dari ln u ditambah c, sama kayak gini. Kita tahu bahwasannya ketika fungsi fx sama dengan ln x, maka turunannya adalah seper x. Maka integral dari seper x dx tadi adalah balik jadi ln x. Makanya ini kan sama dengan min integral seper u du kan. Maka turunan dari integral dari seper u itu kan kembali ln u. Nah, ini x, maka dia jadi x. Ketika dia u, maka jadi u. Jadi perhatikan variabelnya. Kapan dia saat menjadi variabel, kapan dia menjadi konstanta. Itu harus dipahami ya. Oke, nah ini kita kembalikan u tadi. U tadi itu sama dengan cos x. Nah, u tadi adalah cos x. Maka kalau bentuknya seperti ini kan ini kan min ln u. Logaritma tahu kan bahwa sama rumus a log bc ya kan, itu sama dengan b log c pangkat a. Hanya itu di sini ya kan. Nah, maka rumus logaritma natural ini juga sama, ini jadi ln u pangkat min 1. Nah, min di sini berubah jadi pangkat, sama nih a di sini berubah menjadi pangkat di sini ditambah dengan c. Nah, ini kan sama dengan ln seper u. Karena dia harus bernilai positif, maka kita mutlakkan. Nah, sehingga dia jadi ln seper u, nya cos, berarti ln seper cos tambah c. Nah, kebalikan dari cos itu adalah sekan ya. Kebalikan dari cos adalah sekan. Ini x-nya kurang. Sekan x tambah c. Sekarang kita integral dari sekan x dx ya. Jadi integral dari sekan x dx. Nah, saya mau menambahkan sekan x tambah tan x per sekan x tambah tan x. Nah, yang ini yang di dalam kurung ini nilainya 1 ya kan. Jadi ini akan sama dengan ini. Saya menambahkan ini kayak 1/1, 2/2. Jadi kalau saya mau menambahkan ya 2/2, 3/3, 4/4 yang bernilai 1. Jadi ketika dikalikan dengan sekan, dia akan kembali bentuk sekan. Oke ya, dx. Nah, ini integral dari sekan x kali sekan x adalah sekan kuadrat x ditambah sekan x tan x ya, per, nah ini tetap sekan x tambah tan x. Oke, ini dx. Nah, kemudian integral dari sekan kuadrat x tambah sekan x tan x ya. Nah, ini yang di bawah saya naikkan, kemudian saya buatkan pangkat negatif 1. Nah, yang ini yang di dalam ini saya misalkan sebagai u. Jadi u sama dengan sekan x tambah tan x, maka du sama dengan sekan x tambah sekan x tan x tambah sekan kuadrat x. Nah, kenapa saya pakai sekan x tan x? Itu berhubungan dengan turunan ya. Nah, ini lihat, sekan x itu berhubungan dengan sekan x dan tan x. Nah, supaya dia balik jadi sekan x, maka saya buat jadi tambah di sini. Nih,
ya kan. Jadi secant X adalah turunannya adalah secant X tan X, dan tan X adalah turunan secant kuadrat X. Jadi kita cari yang berhubungan ya. Ketika tan X itu turunannya adalah secant kuadrat X, ketika secant X adalah turunan secant X tan X. Nah, maka jadi dx sama dengan dx ya, dx sama dengan du per secant X tan X tambah secant kuadrat X. Nah, ini supaya bisa mati kemari, ya kan, karena dia bagi. Maka ini dapat tulis secant kuadrat X tambah secant X tan X. Ini u pangkat minus 1, ini jadi du ya, dx sudah berubah menjadi secant X tan X tambah secant kuadrat X. Nah, ini bisa mati, ya kan. Jadi integral u minus 1 du turunan integral dari u super u adalah ln u ditambah dengan c. U nya apa tadi? U nya adalah secant X tambah tan X, dan ya harus bernilai positif. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ke kosekan ya. Integral dari kosekan X dx. Maka kosekan X dx, kosekan tuh berhubungan dengan kosekan dan kotangen ya. Nih, lihat. Nih. Kosekan tuh berhubungan dengan kosekan dan kotangen. Jadi kita bisa membuatnya jadi integral dari kosekan X, ya kan? Berarti di sini jadi kosekan X kurang kotangen X per kosekan X kurang kotangen X. Jadi ini sistemnya uji coba. Kalau tambah, kalau kurang jadinya apa? Oke ya. Ini sama dengan integral dari kosekan X kosekan kuadrat X dikurang kosekan X kotan X. Ini kurang ya. Lihat, ini tanda negatif. Makanya kita buat jadi kurang di sini. Per kosekan X kurang kotangen X dx. Nah, kemudian ini kita misalkan ya, sama seperti yang bentuk yang tadi. Kita naikkan dulu supaya bisa kita misalkan dengan u. Jadi kosekan kuadrat X dikurang kosekan X kotangen X, nah buka kurung, kosekan X dikurang kotan X pangkat minus 1 dx. Jadi kita misalkan ini sebagai u, maka u adalah kosekan X dikurang kotan X. Nah, turunan dari si kosekan X adalah, kita lihat ya turunannya. Nih, kosekan itu adalah turunan min kosekan kotangen, dan kotangen adalah min kosekan kuadrat. Ini jadi min kosekan X kotan X dikurang min kosekan kuadrat X. Min ya tadi, makanya jadi min kosekan X kotan X ditambah, karena min kali min adalah positif, kuadrat X. Maka kita bisa menuliskan jadi kosekan kuadrat X dikurang kosekan X kotan X. Ini jadi, belum selesai ya, dx. Maka dx sama dengan du per min kosekan X kotan X ditambah kosekan kuadrat X. Maka ini nah ini kita bisa membuatkan menjadi integral kosekan kuadrat X dikurang kosekan X kotan X kali u min 1 ya. Udah jadi u, maka dx berubah menjadi du per min kosekan X kotan X ditambah kosekan kuadrat X. Nah, ini sama dengan yang atas, kita coret menjadi integral u min 1 du. Ini sama dengan ln u, ya kan, tambah c. Ini akan sama dengan ln dari u nya adalah kosekan X dikurang
kotan X ditambah dengan C. Oke ya, sekarang tinggal kotan. Nah, integral dari kotan X dx sebenarnya sama aja kayak tan, cuman kan kebalikannya dari si tan. Nah, kalau tangen adalah sin per cos, maka kotangen adalah cos per sin X. Nah, ini integral dari cos X kali sin X, kita buat min 1 ya, karena kita naikkan. Nah, kita misalkan U sama dengan sin X, maka DU sama dengan ya min cos X dx. Nih kalau ragu kita bisa lihat awal nih ya, sin adalah cos ya, sorry bukan min, sin adalah cos. Oke, maka dx sama dengan du per cos X. Maka ini jadi integral cos X u min 1 du per cos X. Jadi sama sebenarnya. Integral u min 1 du sama dengan ln u ditambah c. U nya apa? Sin, berarti ln sin X tambah c. Oke. Nah, ini untuk rumus dasar sin, cos, tan, kotangen, kosekan, pas ya, sin, cos, tan, sekan, kosekan, sama kotangen. Nah, untuk rumus ini kita pakai pada penggunaan integral. Nah, gimana kalau misalnya substitusi ya? Jadi ini bisa dibentukkan dalam substitusi. Kalau tadi kan cuma satu, kayak misalnya sin X, cos X. Jadi kita bisa menjabarkan untuk lebih dari satu, kayak misalnya integral dari sin 2X. Nah, 2X ini kan kita bisa misalkan menjadi U, yaitu masuk ke dalam substitusi. Atau integral dari sin 3X tambah 5 dx. Nah, ini juga kita bisa misalkan menjadi suatu substitusi. Jadi kalau misalnya dia pakai cuman X gini aja, maka yang duanya ini kita tinggal ngeluarin ya. Sama ini B-nya ini kan konstanta ya. Ketika X-nya pangkatnya 1 aja, maka kita tinggal mengeluarkan dari si per A tadi ini. Oke. Nah, ketika sin juga sama, sekan kuadrat juga sama. Jadi berlaku untuk semua untuk pembuatan substitusinya. Jadi sebagai contoh kayak gini. Inilah dia bentuk dari substitusi ya. Di sini dia saya buat Y sama dengan U itu. Maka ketika Y sama dengan AX tambah B, maka DY itu akan sama dengan ya A dx. Maka dx sama dengan DY per A. DY per A. Makanya ini kan udah menjadi Y, maka cos Y dy per A, dx udah berubah menjadi dy per A, maka dia jadi keluarkan seper A. Integral dari cos Y adalah sin Y, Y nya balikin lagi, jadi semuanya jadi seper A. Ketika ada sin A maka jadi seper A, sin AX maka seper A, sin AX tambah B juga seper A. Tapi kalau sin AX kuadrat, nah X nya udah kuadrat, maka kita bisa misalkan U jadi 2x. Oke, dan begitu seterusnya ya. Jadi saya bisa masukkan contoh. Nah ya, nah nih bentuk contohnya. Ini kita misalkan U, berarti 7x tambah 1 adalah U, du nya sama dengan 7dx. Tadi sama sih sebenarnya. Jadi ketika dx sama dengan du per 7. Nah ini kan ke bawah dia kan, 7 di sini x, nah, anggap aja nih A, berarti seper 7. Iya benar, seper 7 cos 7x ditambah 1 ditambah dengan C. Jadi kita tinggal buat seper A. Ini kan A ya, ini sebagai A, kita buat jadi seper A di sini. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian gimana bentuknya seperti ini. Di sini kita ada bentuk, di sini juga ada bentuk. Nah, jadi kita cari nih seperti pada rumus substitusi kan ada 3 caranya ya. Dia langsung, kemudian cari mana yang tersulitnya. Nah, satu lagi dia pengkalikannya. Jadi selesaikan dulu yang di dalam, baru yang pangkat di luar dikerjakan. Jadi, nah di antara ini dengan ini kita anggap aja ini yang paling sulit. Kenapa? Karena dia setelah kotan. Ya, jadi setelah suatu fungsi trigonometri itu kita bisa misalkan dia menjadi sesuatu, yaitu U. Bisa Y tadi, bisa Z, bisa D, bebas. Jadi saya misalkan U nya adalah 2x pangkat 5 ditambah 9. Maka
DU-nya adalah kita turunkan 5 kali 2 adalah 10, X 5 dikurang 1 4, nah 9-nya konstanta jadi 0 DX, maka DX itu berubah menjadi DU per 10 X pangkat 4. Nah ini kalau mau langsung nggak usah kita misalkan, bisa jadi 10X ini cari turunannya, kita buat seper dari turunan si yang ini yang berpangkat ya. Nah maka dia dapat DU per 10X pangkat 4. Nah 3X pangkat 4 ini tetap aja kita buat karena ini nanti kita coretkan dengan yang di bawah ini ya. Jadi kita cari yang mirip tuh antara ini kan ada dua fungsi, ini fungsi aljabar biasa dan ini fungsi trigonometri. Nah lihat di dalam fungsi trigonometri ini ada fungsi aljabar biasa juga, jadi kita mau menghilangkan si fungsi aljabar ini. Nah carinya X pangkat 4 nih, karena X pangkat 5 di dalam lebih besar daripada di luar, maka ini yang kita turunkan supaya X nya sama-sama hilang, kan ini seper jadinya. Tapi kalau ini yang kita misalnya turunkan, ini kan jadi seper ya. Nah seper yang di sini dia nggak bisa kita hilangkan dengan yang di sini. Oke ya. Jadi ini coret, tinggal 3 per 10. Integral dari kotangen U. Nah, kita tahu bahwasanya kotangen dari U adalah sin U. Maka U-nya kita balikkan lagi menjadi 2X pangkat 5 tambah 9. Oke, nah ini soal selanjutnya kita lihat di sini ada dua buah fungsi, tapi ingat variabelnya 3x sama. Untuk variabel yang sama kita bisa mengganti atau mencari mana yang akan kita hilangkan dari kedua ini. Oke, nah pangkat cos ini lebih tinggi dari pangkat sin, maka kita anggap bahwa cos inilah sebagai U-nya atau yang mau kita substitusikan karena dia pangkatnya lebih tinggi. Kalau ini yang kita turunkan ya balik lagi dia cos, dia tidak berpangkat. Ya, jadi susah untuk menghilangkan. Tapi kalau ini kita ubah hilangkan pangkatnya yang kita turunkan, ini cos menjadi sin, kita bisa menghilangkan dengan di sini, bisa coretkan yang si sin ini. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita buat misalkan U sama dengan cos 3x ya, cos 3x. Maka cos 3x ini turunannya adalah min 3 sin x dx, maka dx adalah min du per 3 sin x. Nah, 3 sin x ya, ini U jadi 3 sin X tapi dikuadratin, pangkatkan 3 karena karena cos pangkat 3 ya. Nah sin 3x bisa kita coret, tinggallah 3, ini ada min berarti min seper 3 karena letaknya di bawah, tinggallah U pangkat 3 du terhadap U, maka dia jadi integral dari U pangkat 3 adalah seperempat U pangkat 4, maka dia jadi 3 kali 4 adalah 12. U kita ubah menjadi balik lagi cos 3x. Nah ini U pangkat 4, maka dipangkatkan 4 ditambahkan dengan C. Oke. Nah ini gimana kalau bentuknya seperti ini? Sama, kita cari mana yang mau kita hilangkan ya. Tan akar X dengan akar X. Jadi gini, logikanya tan itu kalau bisa tuh pangkatnya cuman variabelnya itu X, Y, Z. Nah jadi 1. Nah karena ini pangkatnya bukan 1 tapi X pangkat setengah gitu, maka ini yang kita misalkan jadi U supaya gampang kita menghilangkan dengan yang akar U ini. Maka dia jadi U nya itu kan akar X, akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Jadi kalau bentuk akar seperti ini ya, kita ubah menjadi bentuk eksponen untuk memudahkan dalam perintegralan atau penurunan. Jadi ini X pangkat setengah itu turunannya adalah setengah X pangkat setengah. Min setengah ya. Kenapa? Karena ini setengah X pangkat setengah kurang 1. Berarti kan setengah kurang 1 adalah min setengah. Nah, ini akan menjadi, karena dia X pangkat min setengah, maka dia diletakkan di bawah supaya dia bernilai positif. Nah, ini jadi 2X pangkat setengah. Maka dia jadi 1/2 akar X, maka dx sama dengan ini kan dibalik ya dibalik, berarti 2 akar X ini per 1, cuman persatunya nggak perlu ditulis. Oke, nah ini dx sudah berubah menjadi 2 akar X du supaya bisa kita hilangkan yang ini, maka dia jadi 2-2-nya kita keluarkan, tinggal tan U du. Kita tahu bahwasanya integral dari tan U adalah secant U, maka dia menjadi U-nya adalah akar X. Dia menjadi 2 ln secant akar X. Oke.
Nah, ini soal yang terakhir, sama seperti yang tadi juga. Nah, cuman nih lihat. Kalau dia cuman sin 2 akar X per akar X, maka kita anggap ini sebagai U. Tapi ini karena ada tambah 8 gitu ya. Tambah 8 ini bukan bagian dari sin, tapi dia tambah 8 sendiri. Ini tadi saya udah coba, tapi kayak ada kendala dalam pembentukan. Nah, dia bentuknya gini. Ya kan? Dia jadi suatu variabel fungsi sendiri. Bukan 2 akar X tambah 8 ya. Dari sin, tapi sin 2 akar X ditambah 8. Jadi cara pencariannya seperti ini, kita pisahkan dulu. Integral dari sin 2 akar X per akar X dx ditambah integral dari 8 per akar X dx. Jadi ini kita selesaikan satu-satu. Nah, ini saya langsung coret ya, sama. Jadi integral dari sin 2 dx ditambah dengan integral dari 8. Nah, ini kan akar X di bawah, kita naikkan jadi negatif. Ini saya ini dulu kerjain ya. Negatif 8x min setengah dx. Ya kan, ini sama dengan integral, langsung aja. Ini 8 integral x min setengah dx. Integral dari x min setengah itu adalah, kan integral gini rumusnya. X pangkat n sama dengan 1 tambah n x n tambah 1 tambah c, ya kan? Berarti ini jadi 8, masukkan 1 tambah min setengah x min setengah tambah 1 n tambah 1 tambah c. Berarti ini 8, 1 dikurang setengah adalah setengah, ya kan? 1 per setengah x setengah. Ini sama dengan 1 per setengah adalah 2, berarti 8 dikali 2 x pangkat setengah, berarti 16 x pangkat setengah, berarti 16 akar x. Makanya ini 16 akar x. Nah, ini kenapa jawabannya 2 sin 2x? Kenapa? Karena ini sin 2. Ingat, sin 2 di sini dia bukan merupakan fungsi lagi, tapi dia udah menjadi konstanta. Kenapa? Karena dia nggak mengandung variabel dari yang diminta. Nah, di sini diminta variabelnya x, sementara di sini nggak ada variabel x, maka dia bukan menjadi fungsi lagi, tapi udah berubah menjadi ini konstanta atau koefisien. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita tinggal tambah. Nah, kita tahu bahwa untuk penjumlahan integral, pengurangan integral bisa kita pisahkan cara pencariannya. Oke, saya sudahi sampai di sini. Saya harap bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.